Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, perkenalkan saya Nora Veronica. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang mendeteksi dini penyulit dalam kehamilan. CPMK dalam pembelajaran ini yaitu mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kehamilan. Sub CPNK dalam pembelajaran ini adalah setelah melakukan diskusi dan presentasi, mahasiswa mampu menguraikan dan mendemonstrasikan mengenali tanda bahaya selama masa kehamilan. Apa itu tanda bahaya kehamilan? Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda bahaya kehamilan itu adalah suatu keadaan yang bisa kita lihat suatu keadaan yang bisa kita lihat pada ibu hamil yang mengalami tanda bahaya dalam kehamilan. Apa saja tanda bahaya dalam kehamilan? Tanda bahaya dalam kehamilan misalnya yang pertama perdarahan, di mana perdarahan tersebut yaitu jumlah darah yang keluar lebih banyak dari darah menstruasi, terutama jika disertai gumpalan darah. Normalnya ibu yang sedang hamil itu tidak lagi menstruasi. Nah, di sini terjadi perdarahan. Perdarahan yang berlangsung lama lebih dari 3 hari atau semakin deras seiring waktu. Kemudian perdarahan hebat ini adalah suatu penyebab terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Kemudian keguguran. Nah, keguguran ini juga menyebabkan terjadinya perdarahan. Perdarahan yang terjadi karena hasil konsepsi keluar dari rahim ya, karena tidak adanya perkembangan dari janin tersebut. Kemudian molahidatidosa yaitu hamil anggur, di mana kehamilan ini yaitu bukan janin yang dikandung tetapi cairan yang bergumpal seperti anggur. Nah, ini juga akan menyebabkan perdarahan. Kemudian nyeri perut atau panggul yang parah. Nyeri perut ini keramnya melebihi pada saat kita menstruasi. Jadi nyerinya tajam dan terlokalisasi pada satu sisi di bagian bawah perut secara terus-menerus. Kemudian nyeri perut ini disertai dengan perdarahan, pusing, atau bahkan pingsan. Kemudian nyeri perut hebat, terutama di satu sisi dan disertai perdarahan, bisa menjadi gejala darurat kehamilan ektopik yang mengancam nyawa ibu dan janin. Selanjutnya yaitu mual dan muntah berlebihan atau disebut hiperemesis gravidarum. Nah, pada ibu hamil memang sering terjadi mual muntah, tapi yang dikatakan berbahaya atau mengancam yaitu jika muntahnya lebih dari 3-4 kali sehari secara terus-menerus. Kemudian mual muntah ini menyebabkan penurunan berat badan ibu secara drastis. Ibunya juga dehidrasi, lemas, pusing, kemudian urinnya berwarna gelap dan sedikit. Nah, ibu juga tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ini adalah tanda bahaya dalam kehamilan. Kemudian itu demam tinggi di mana suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, dan demam ini disertai dengan nyeri sendi, ruam atau kesulitan bernapas. Demam tinggi ini bisa disebabkan karena adanya infeksi virus yang mempengaruhi ibu dan janin. Maka ibu harus segera diberi pengobatan. Setelah itu ada nyeri saat buang air kecil atau keputihan yang abnormal, di mana nyeri atau panas ini terjadi pada saat ibu buang air kecil atau BAK. Sering buang air kecil tapi urin yang dikeluarkan sedikit dan terasa sakit pada saat mengeluarkan. Keputihannya berubah warna, bisa hijau, kuning, atau keabu-abuan. Berbau tidak sedap dan disertai rasa gatal dan kemerahan sehingga ibu merasa tidak nyaman dengan keadaannya. Ada lagi sakit kepala yang hebat, di mana sakit kepala yang hebat ini menunjukkan suatu masalah yang serius, yaitu sakit kepala ini bisa membuat penglihatan ibu menjadi berbayang. Kemudian setelah ibu istirahat, ibu tetap merasakan sakit kepala. Kemudian
di sini juga ditandai dengan bengkak di wajah dan jari tangan. Bengkak di wajah dan jari tangan ini bukan karena kenaikan berat badan ibu selama kehamilan, tetapi memang ibunya mengalami pembengkakan atau ödema yang bisa kita lihat jika kita melakukan penekanan pada tungkai kaki ibu, jari tangan dan muka, dia akan membentuk seperti tekanan. Bengkak bisa menunjukkan adanya masalah yang serius jika muncul pada muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat, disertai dengan keluhan pusing. Keluar cairan perpaginam, yaitu pecahnya selaput janin dalam kehamilan kurang dari 38 minggu yang mengakibatkan janin harus segera dilahirkan. Nah, dari hasil pembahasan tadi kita akan di sini ada tugas ya, siapkan satu kasus dari asuhan kebidanan, tanda bahaya dalam kehamilan. Kemudian tugas yang kedua, buatlah ringkasan dari mengenali tanda bahaya dalam kehamilan. Tugas ini akan kita bahas pada saat pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya bahwa tanda bahaya dalam kehamilan adalah suatu keadaan yang menandakan bahwa ibu hamil mengalami masalah dalam kehamilannya. Tanda bahaya itu tadi banyak, salah satunya yaitu ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus, bengkak tangan wajah, pusing dan dapat diikuti dengan kejang. Itulah tadi hasil pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.